Hai guys, di video kali ini kita akan bercerita tentang alur film yang berjudul Little. Tanpa menunggu lama, kita mulai bercerita film ini. Tetapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Ada seorang dokter di suatu kerajaan, di mana dokter itu unik dan terkenal, yang memiliki keahlian lain yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia bisa berbicara dengan binatang. Semua kegiatannya dilakukan oleh binatang. Suatu hari, ratu mengundangnya ke kerajaan dan menghadiahkan sebuah rumah dan taman yang begitu menakjubkan, terbuka untuk semua makhluk hidup. Dia adalah Dr. Dolittle. Dolittle memiliki kekasih yang bernama Lily. Lily adalah wanita petualang kuat. Suatu saat, Lily pergi berpetualang. Di laut, Lily tenggelam. Karena kehilangan kekasihnya, Dolittle pun menutup rapat-rapat pintu rumahnya dan tidak mengizinkan seorang pun masuk. Suatu hari, ada 3 orang yang sedang berburu dan diantaranya ada seorang anak masuk di kehidupan Dolittle. Anak ini tidak suka berburu. Namanya Stubbins. Ayah Stubbins memaksanya untuk fokus berburu. Ketika dipaksa menembak angsa, peluru tidak sengaja meleset dan mengenai tupai, dan dia meminta ayahnya untuk menyelamatkan si tupai. Tetapi sang ayah malah memberikan pisau untuk membunuh tupai tersebut. Kemudian guys, muncullah seekor burung kakatua yang bernama Polly. Polly meminta Stubbins mengikutinya untuk membantu si tupai. Ketika sampai di pintu gerbang rumahnya Dolittle, Stubbins mengetuknya tetapi tidak dibukakan. Polly menunjukkan pintu rahasia ke Stubbins melalui lubang kecil. Ketika anak itu masuk, dia takjub melihat para hewan hidup bersama-sama dan pemandangan yang begitu indah. Tiba-tiba Stubbins melihat beruang yang sedang memakan buah. Karena takut, dia hendak menjauh, tetapi terjebak di dalam jaring. Dolittle dan gorila sedang main catur, dan gorila itu kalah sehingga mereka tertawa bahagia. Tetapi kebahagiaan itu berakhir ketika Dolittle melihat anak manusia yang sedang di lingkungannya. Dolittle menganggap itu sebagai ancaman. Dolittle dan gorila berusaha bersembunyi. Oh iya guys, si gorila ini dia memiliki trauma masa lalu sehingga dia menjadi penakut. Setelah itu guys, datang seorang gadis kecil seumuran Stubbins membantu Stubbins. Dia bernama Lady Rose dan mereka berkenalan. Dolittle dan para hewannya berdiskusi tentang kedatangan Stubbins, apakah mengizinkan masuk atau malah mengusirnya. Si Polly menyarankan dan meyakinkan Dolittle untuk tidak takut kepada anak itu. Bukannya membukakan pintu untuk si Stubbins dan Lady, Dolittle malah pura-pura mati guys. Alhasil yang membukakan pintu si gorila. Ketika hendak membukakan pintu, si Stubbins dan gorila terkejut satu sama lain. Karena si gorila ini penakut, si gorila malah yang pingsan. Kemudian masuklah Lady Rose dan Stubbins ke dalam rumah. Lady Rose datang untuk meminta pertolongan si Dolittle untuk menolong ratu yang sedang sekarat. Oh iya guys, selain menyembuhkan para hewan, Dolittle ini juga menyembuhkan manusia. Stubbins juga meminta Dolittle melakukan pertolongan kepada tupai yang sedang terluka. Dolittle dan para hewannya bergegas melakukan pertolongan dengan tugas masing-masing. Seperti orang petugas kamar operasi lah. Akhirnya si tupai selamat. Karena keahlian si Dolittle, Stubbins pun mau menjadi muridnya. Tetapi si Dolittle menolak dan mengusirnya. Oh iya guys, ketika Lady Rose meminta pertolongan si Dolittle menolaknya karena tak mau masuk ke dalam kehidupan manusia lagi. Polly berusaha meyakinkan Dolittle untuk menolong sang ratu dengan ancaman jika Dolittle menolak, mereka para hewan temannya si Dolittle pergi dari kehidupan si Dolittle. Singkat cerita guys, Dolittle berangkat ke istana dengan menunggangi burung unta bernama Plimpton. Sebelum berangkat, Dolittle mempersiapkan semuanya, tidak lupa juga dengan si belalang ranting yang nantinya sebagai mata-mata Dolittle.
Sesampainya di istana, Dolittle dan para hewannya dihadang para penjaga. Tetapi karena Lady Rose bersama mereka, mereka pun masuk. Di dalam istana, ada seorang dokter sedang menunjukkan terapi lintah ke Lord Weasley untuk dilakukan ke ratu. Dokter itu bernama Dr. Mudfly. Si Stubbins tertangkap oleh penjaga istana, tetapi Lady Rose mengatakan dia adalah muridnya si Dolittle. Tetapi tiba-tiba Dr. Dolittle muncul dan membuat Dr. Mudfly terkejut. Dr. Mudfly ini guys merupakan saingan Dr. Dolittle. Dolittle melakukan pemeriksaan dengan bantuan sang anjingnya. Anjing tersebut mengatakan kepada Dolittle bahwa ada sesuatu bau yang tidak beres terhadap sang ratu. Dolittle kemudian menanyakan ke Gurita. Gurita mengatakan sebelumnya ratu minum teh dan terjatuh. Kemudian si angsa mengusir para prajurit di istana demi sterilisasi ruangan. Akhir cerita, Dolittle menjelaskan ke Lord Weasley bahwa sang ratu memiliki penyakit yang langka yang disebabkan karena keracunan bunga nightshade. Penawarnya adalah buah pohon Eden. Lanjut, Dolittle menjelaskan pohon itu terdapat di suatu pulau yang tidak diketahui dan juga menempuh bahaya. Di samping menjelaskan, Dolittle meletakkan si belalang ranting di lukisan agar menjadi mata-mata si Dolittle. Kemudian guys, Dolittle meminta Lady Rose dan si anjing agar menjaga sang ratu dan tidak memperbolehkan apapun masuk ke mulut ratu tanpa melalui Lady Rose. Dolittle mengusir Stubbins agar tidak mengikutinya dan kembali ke rumahnya. Balik ke Stubbins guys. Sesampai di rumahnya, Stubbins dimarahi ayahnya karena tidak bisa menjadi pemburu. Sementara keluarga mereka sebagai keluarga pemburu. Stubbins pun tidur. Tetapi tiba-tiba si Polly, musang dan jerapah menyelinap dan membangunkan Stubbins untuk bersama mereka menyusul si Dolittle. Tetapi mereka terlambat. Kemudian mereka mengejar Dolittle. Mereka berlari menuju jembatan di mana tempat si Stubbins melompat ke kapal Dolittle dan akhirnya Stubbins pun berhasil naik ke kapal Dolittle. Kemudian para hewannya Dolittle menolong Stubbins. Polly mengatakan ke Dolittle bahwa si Dolittle sangat membutuhkan anak itu. Di perjalanan, si Dolittle dihadang oleh pasukan Dr. Mudfly yang diperintahkan Lord Weasley untuk menjaga Dolittle mengambil buah pohon Eden itu. Dolittle meminta bantuan paus untuk menarik kapal Dolittle dan para hewannya agar bisa melaju kencang. Dolittle mengikat tali ke ikan paus itu bersama beruang kutubnya. Ketika hendak naik ke atas, tiba-tiba tali ikatan Dolittle putus disebabkan karena tembakan dari kapal Dr. Mudfly. Si gorila bukannya membantu menarik tali sang dokter, gorila malah takut dan sedih. Beruntungnya si Stubbins melihat itu dan berusaha menarik tali Dolittle. Stubbins dan beruang membantu menarik tali Dolittle agar bisa naik di kapal, tetapi tiba-tiba tali putus. Mereka mengira Dolittle tidak terselamatkan lagi, namun guys, Dolittle berhasil selamat dan mereka pun senang. Akhirnya Dolittle mengucapkan terima kasih kepada Stubbins. Akhir cerita, Dolittle bercerita bahwa menemukan buah pohon Eden itu melalui sebuah buku harian Lily yang terletak di Pulau Monteverde. Namun, pulau itu adalah pulau para pencuri dan berbahaya yang dipimpin Raja Rasoli. Pulau itu sebelumnya adalah pulau tempat Lily dan Dolittle. Semenjak Lily tenggelam, Dolittle dan Raja Rasoli bermusuhan. Dolittle bertemu capung yang akan mengantar mereka ke tempat buku harian itu. Dolittle membukakan pintu dengan bantuan para semut. Setelah pintu terbuka, ternyata ada jeruji yang hanya bisa dilalui Stubbins, sehingga hanya Stubbins dan capung yang masuk. Di dalam ruangan itu dijaga ketat oleh para singa-singa dan sang raja yang lagi ketiduran. Stubbins pelan-pelan mengambil buku harian itu. Tanpa sengaja, si capung membangunkan para singa dan sang raja. Alhasil, Stubbins dan Dolittle ditangkap.
Lanjut cerita, sang raja mengurung si Dolittle di tempat sang harimau yang kelaparan. Sementara si Stubbins ikut dengan sang raja. Harimau itu bernama Berry. Stubbins meminta capung mengabarkan teman-temannya di kapal. Dolittle dan Berry saling curhat, tetapi si Berry tiba-tiba menyerang si Dolittle. Para hewan yang di kapal bergegas. Si beruang membawa bom dan si gorila menyelamatkan si Dolittle. Melihat Dolittle sedang diserang oleh harimau, gorila mematahkan jeruji dan menghadang sang harimau. Kemudian sang harimau dilumpuhkan oleh gorila. Sementara beruang meledakkan salah satu ruangan dan Stubbins memanfaatkan momen itu mencuri buku harian Lily. Dr. Murphy yang mengikuti Dolittle berhasil mencuri buku harian itu dan menghancurkan kapal Dolittle. Dolittle memutuskan pulang dan pasrah, sementara sang ratu sekarat. Tiba-tiba sang raja Rasoli datang dan memberikan kapal ke Dolittle. Sang raja yang awalnya marah ke Dolittle akhirnya bersedia membantu cinta Dolittle kepada anaknya, si Lily. Akhirnya guys, Dolittle berhasil mengikuti Dr. Mudfly berkat kawan para paus. Dolittle dan kawan-kawannya masuk ke dalam gua. Ketika Dolittle bersembunyi karena kedatangan pasukan Dr. Mudfly, tanpa sengaja tangan Dolittle menyentuh dinding gua dan tiba-tiba bercahaya. Dr. Mudfly mengetahuinya dan menangkap mereka lagi. Dr. Mudfly menghentakkan lantai gua dengan tongkatnya dan berubah warna menjadi merah. Tanpa sengaja, Dr. Mudfly membangunkan sang naga dan menyerang mereka, termasuk prajuritnya tanpa terkecuali sang Dolittle. Dolittle terlilit oleh ekor sang naga hingga Dr. Dolittle kesakitan. Di saat Dolittle disembur api, tiba-tiba Dolittle berbahasa naga. Sang naga adalah penjaga pohon Eden itu. Naga tiba-tiba jatuh dikarenakan sakit perut yang lama. Dolittle, Stubbins, dan para hewannya menolong sang naga dengan mengeluarkan isi perut sang naga. Kemudian sang naga berterima kasih dan mengantarkan mereka ke buah pohon itu. Kita balik ke istana guys. Di istana telah diundang sang pastor untuk mendoakan sang ratu. Dolittle sampai di istana dan dihadang para penjaga suruhan Lord Batley. Berkat kekompakan mereka, akhirnya Stubbins berhasil menetaskan buah pohon Eden itu ke bibir sang ratu dan sang ratu sembuh dan terbangun. Sang ratu heran tentang kedatangan hewan kamarnya. Lord Batley hendak melarikan diri tetapi dicegat oleh Dolittle. Dolittle menanyakan informasi ke belalang ranting dan mengatakan bahwa yang menyebabkan sang ratu sakit adalah diracuni oleh Lord Batley. Lanjut si belalang, di saku Lord ada sebuah botol. Lord Batley menyangkal, tetapi si Dolittle tidak percaya dan mencari sesuatu di saku Lord Batley. Dan benar saja terdapat sebuah botol untuk meracuni sang ratu. Sang ratu berterima kasih ke Dolittle. Lady Rose sangat senang dan mencium pipi Stubbins. Mereka pun semua bahagia. Akhirnya, Stubbins menjadi murid Dolittle dan pintu rumah Dolittle kembali dibuka untuk semua, sama seperti cita-cita Dolittle dan Lily di awal film. Dan film pun selesai. Terima kasih guys karena telah menonton. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih.